جعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله خبير بينهم غفور رحيم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل آمين لا ينصرون وجعل بين أيديهم سدا وبين سدا بينهم قبل يسيرون لا يسدنا ولا يسكن Ya Rabb la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma Sahhan wahan hamim la yusarun. Jangan min baina alim sada wa min qalbin sada fa'in Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim Syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya Allah. Muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras syiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada saudaraku sekalian para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah hak Allah, hanya Allah yang berhak untuk dipuji oleh seluruh makhluknya, karena puji-pujian adalah milik Allah. Maka oleh karenanya ketika siapapun mendapatkan pujian atau memperoleh pujian dari siapapun, maka seyogyanya lah agar pujian tersebut dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara mengucapkan kalimat tahmid atau kalimat hamdalah, yaitu ucapan alhamdulillah yang artinya segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, yang kelak di hari kiamat beliau oleh Allah akan dijadikan sayyidu waladi Adam, akan dijadikan sayyidnya, tuannya seluruh anak Adam, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, keturunan kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, guru-guru kita, semuanya oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini kita sudah berada di malam yang kedua di bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Januari 2026, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan pembakaran dosa, bulan dilipat gandakan pahala,
jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan-bulan sebelumnya. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Juga kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, dan 100 suhuf kepada 4 orang nabi juga seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Bulan di mana pada 10 malam terakhir ada 1 malam yang nilainya jauh lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, sama dengan beribadah 83 tahun. Yang dinamakan malam itu adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir khotaman kita malam ini adalah pertemuan yang ke-292. Pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan mengenai kemuliaan orang yang berpuasa, terutama nanti di bulan suci Ramadan yang hanya tinggal sebulan lagi. Bahwasanya kemuliaan orang yang berpuasa itu lebih mulia daripada ketika Nabi Musa mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Allah di Gunung Tursina. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan kemuliaan dari Allah, diizinkan oleh Allah bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah di Gunung Tursina, sehingga Nabi Musa itu disebutnya kalimullah, kalam Allah, karena beliau bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa merasa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan kepada Allah, diriwayatkan anna Musa alaihissalam naja rabbahu, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Faqala, maka lalu Nabi Musa berkata, Ilahi hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamak. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, apakah engkau memuliakan seseorang seperti engkau memuliakan aku dengan mengizinkan aku untuk dapat mendengar kalamu secara langsung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, innali ibadan akhrijuhum fi akhir zaman fa akramahum bi syahri Ramadan wa ana akunu aqrabu ilaihi minka. Kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba, di mana hamba-hambaku itu aku keluarkan nanti di akhir zaman. Aku memuliakan mereka dengan bulan Ramadan. Aku sangat amat dekat kepada mereka daripada kepadamu ketika kamu bercakap-cakap dengan aku di Gunung Tursina. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ternyata mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu bahwa Nabi Musa bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah di Gunung Tursina. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai umat yang oleh Allah dilahirkan di akhir zaman, adalah dengan bulan Ramadan. Kata Allah, aku lebih dekat dengan mereka daripada denganmu ketika kamu bercakap-cakap dengan aku. Yakni maksudnya ketika
umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan di malam harinya melakukan tarawih 1 bulan penuh, yang dilakukannya atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, maka di saat itu mereka sangat dekat kepadaku, kata Allah, daripada dekatnya aku dengan engkau, hai Musa, ketika engkau bercakap-cakap dengan aku. Jadi orang yang berpuasa itu sangat dekat kepada Allah. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan waktu saya menyampaikan hikmah ilmiah dalam acara manakib di Masjid Aisyah Bukit Cempaka Citra Indah City. Jadi orang yang berpuasa itu sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu mengerjakan sesuatu yang relevan, yang muafakoh, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat Allah itu tidak makan, tidak minum. Nah, orang-orang yang berpuasa pun mereka tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari di waktu maghrib, yang dilakukannya semata-mata karena Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Allah mengatakan, "Ana akunu aqrabu ilaihi minka." Aku, kata Allah, lebih dekat kepada mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan daripada dekatnya aku kepada engkau, hai Musa, ketika engkau bercakap-cakap dengan aku di Gunung Tursina. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Fa inni kalam tuka wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin." Wahai Musa, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya ketika aku bercakap-cakap denganmu di Gunung Tursina, itu sebenarnya jarak di antara aku dengan kamu adalah, di sini dikatakan sab'una alfa hijabin, itu sebenarnya terhijab dengan 70.000 hijab. Jadi ketika Nabi Musa bercakap-cakap secara langsung dengan Allah di Gunung Tursina, itu sebenarnya terhijab dengan 70.000 hijab. Tapi Nabi Musa merasa dekat kepada Allah. Nah, merasa dekatnya Nabi Musa kepada Allah saat itu, ternyata kata Allah, aku lebih dekat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan perintahku berpuasa di bulan suci Ramadan. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Musa, wahai Musa, tuba liman atosa abduhu wa ja'a batnuhu fi Ramadan fala ujazihim duna liqai. Kata Allah, hai Musa, tuba, beruntunglah, berbahagialah bagi orang yang menahan haus akan tenggorokannya di saat berpuasa dan menahan lapar perutnya di saat berpuasa. Mereka lakukan itu semata-mata karena mereka beriman kepadaku, patuh tunduk menjalankan perintahku. Mereka lakukan semata-mata karena aku dan mengharap ridhoku. Bala ujazihim dunaliqai, maka tidak ada balasan bagi mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, melainkan kelak di dalam sorga mereka akan bertemu denganku, kata Allah. Makanya dalam hadis dikatakan, lisyaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Pertama, indal iftitor, ketika berbuka puasa. Orang yang puasa belum berbuka saja, belum sempat minum saja, belum sempat makan aja, baru dengar azan maghrib udah senang itu. Itu akan dirasakan oleh orang yang berpuasa. Mereka merasakan bahagia tersendiri, di mana bahagia itu tidak akan dapat dirasakan oleh orang yang tidak berpuasa. Kebahagiaan ini hanya akan dirasakan oleh orang yang berpuasa. Baru dengar beduk maghrib aja udah senangnya luar biasa. Memang ditunggu-tunggu.
dari siang. Oh, karena udah dipersiapkan dari jam 5 sore itu. Sop buah ya, macam-macam lah. Maka begitu datang waktu maghrib, senangnya luar biasa itu. Langsung dihembat semua tuh. Kolok ubi, kolok kolang-kaling, kolok salak, sampai kolok baut dihembat kali. Saking senangnya kali ya. Masya Allah. Yang kedua, indalakia, ketika ia bertemu Rabbahu dengan Tuhannya fil jannati, di dalam sorga. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa ini, kenapa saya malam ini menyampaikan materi tentang puasa? Karena sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah puasa, kurang lebih 1 bulan lagi. Di mana ibadah puasa ini dinamakan ibadatus sir, ibadah yang sangat rahasia. Ibadah puasa ini ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai kemuliaan ibadah puasa ini diidopatkan, disandarkan kepada zat Allah yang maha mulia. Sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajazi bihi. Puasa itu untukku dan akulah nanti yang akan membalasnya. Kita belum pernah mendengar Allah mengatakan dalam hadis qudsi, salat itu untukku, belum pernah. Zakat itu untukku, belum pernah mendengar. Dan tidak akan pernah mendengar karena nggak ada keterangannya. Ibadah haji itu untukku, belum pernah mendengar. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku. Saking mulianya ibadah puasa sampai disandarkan ibadah itu kepada zat Allah, untukku wa ana ajazi bihi, dan akulah nanti yang akan membalasnya. Ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia, tidak membutuhkan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah sholat. Kalau ibadah sholat itu bisa dilihat oleh orang. Ketika orang mengangkatkan kedua telapak tangan, melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita bisa tahu, oh berarti dia sedang sholat. Ketika orang ruku, kita bisa tahu, oh berarti dia sedang sholat. Kemudian dia i'tidal, kita tahu, oh berarti dia sedang sholat. Ketika dia sujud, kita tahu bahwa dia sedang sholat. Tapi ibadah puasa enggak butuh gerakan, hanya menahan hawa nafsu dari makan, dari minum, dari bersenggama, dan menahan anggota tubuh yang lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajdi dan Imam Ad-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda begini, khamsu hisolin, ada 5 perkara, yuktir nasoimah, di mana yang 5 perkara ini dapat membatalkan pahala puasa. Wayungkit nalwudu'a, dan yang 5 perkara ini juga dapat membatalkan pahala wudhu. Jadi pahala wudhu kita batal, hilang dengan sebab kita melakukan 5 perkara. Demikian pula pahala puasa kita batal, hilang, tidak ada pahalanya. Walaupun puasanya secara fikih sah, tapi pahalanya hilang disebabkan melakukan 5 perkara. Adapun 5 perkara tersebut, kata Nabi, yang pertama al-kidbu, berkata dusta, berkata bohong. Makanya jauhi perkataan dusta ketika kita sedang berpuasa. Demikian pula ketika kita sedang dalam keadaan tidak puasa, jauhi. Jadi jangan sampai libur bohongnya lagi puasa doang, begitu selesai puasa bohongnya jangan lagi, enggak begitu. Jadi puasa harus ada asar, ada bekas. Jadi puasa ini mendidik orang-orang beriman agar berkata jujur. Dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang jujur. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain di belakang orangnya atau di depan orangnya. Kalau kita sedang berpuasa, tak terasa kita ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya menjelekan orang lain, itu pahala puasanya hilang. Walaupun secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya batal, hilang. Sehingga kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa
akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakannya. Sedikit pun mereka tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukannya, melainkan mereka hanya sekedar mendapat lapar dan haus. Mungkin oleh karena lagi puasa berkata dusta, lagi puasa menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Apalagi kalau menjelek-jelekan orang lainnya di masjid lagi. Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Dalam kitab Tanqihul Qaul Rasulullah bersabda, barang siapa yang ngobrol bercakap-cakap di masjid dengan obrolan tentang dunia, bukan tentang akhirat, bukan tentang ilmu agama, apalagi sampai menggunjing orang lain, menjelekkan orang lain, maka orang tersebut amal ibadahnya 40 tahun hilang, dihapus oleh Allah, didelete. Rugi. Maka perbanyak tadarus di bulan suci Ramadan, jangan memperbanyak ngobrol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wan namimatu, namimah, mengadu domba orang lain. Yang keempat adalah wan najru bisyahwatin, memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging dengan kita, yang boleh dinikah. Memandang wanita lain yang bukan istri kita dengan syahwat, dengan birahi, itu bisa membatalkan pahala puasa. Makanya sedang puasa banyak-banyak merem. Jalan ke pasar merem, naik mobil merem, bawa motor merem, insya Allah tabrakan. Nggak gitu-gitu amat. Maksudnya kalau kita lagi bawa motor, di depan ada perempuan pakai rok mini, kelihatan pahanya. Ya, astagfirullahaladzim gitu. Langsung ya pura-pura nggak lihat lah. Tapi ngelirik. Kita gimana ya? Malah ngomong dalam hati, ini jarang-jarang nih nggak dilihat mubazir barang langka, dilihat ini pahala puasa melayang. Gimana ya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wal yaminul kadzibah, melakukan sumpah bohong, sumpah palsu, mengatasnamakan Allah, demi Allah, tapi sumpahnya bohong. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang terakhir, oleh karena puasa ini ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, di sini ada sebuah hikayat. Anin Nabi alaihi salatu wasallam, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, hikayatun, merupakan sebuah hikayat an rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah taala. Kata beliau, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahuli, sesungguhnya puasa itu, kata Allah, untukku. Wa ana ajzibihi, dan akulah nanti yang akan membalasnya. Li anna sauma, karena sesungguhnya puasa itu sirrun, adalah ibadah rahasia, tidak membutuhkan gerakan, hanya menahan perut dari makan dan minum, dan menahan farji dari keinginan syahwat birahi. Laisa fihi amalun yusahidulahu, di mana di dalam ibadah puasa itu tidak ada perbuatan, tidak ada pekerjaan, tidak ada gerakan anggota badan yang bisa dilihat oleh orang lain. Bihilafi sa'irit ta'ati, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sholat, ibadah haji, ibadah umroh, sa'i, tawaf, itu butuh gerakan dan bisa dilihat oleh orang lain. Wali annahu, maka oleh karena itu puasa itu adalah sirrun, ibadah yang sir, rahasia. La yarahu, tidak ada yang dapat mengetahui ibadah tersebut, ahadun, seseorang pun, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Kemudian walija, maka oleh karenanya ruwiyah, telah diriwayatkan anin Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, ija, apabila kana telah tiba, opo yaumul kiamati, hari kiamat, yajiu, maka akan datang, opo kaumun, suatu kaum, lahum ajnihatun, di mana kaum tersebut mereka mempunyai sayap, dikasih sayap oleh Allah, ka ajnihati thair, bagaikan sayap burung. Payatiru, maka kaum tersebut mereka terbang, biha, dengan sayapnya, ala hitonil jannah, sampailah mereka di depan pintu surga atau di dinding-dinding surga.
Jadi yang lain mah dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri ribuan tahun lamanya, kepanasan, kehausan, kelaparan, tapi ini sekelompok kaum, mereka dimasukkan ke surga secara rahasia tanpa diketahui oleh penduduk padang mahsyar, tanpa dihisab masuk surganya. Nah, begitu mereka sampai di depan pintu surga, fayaqulu lahum khazinatul jannah, maka malaikat penjaga pintu surga bertanya kepada mereka, man antum, siapa kalian? Fayaquluna, maka lalu mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kami adalah dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka lalu malaikat penjaga pintu surga bertanya lagi kepada mereka, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami penghisaban amal di padang mahsyar? Fayaquluna, maka mereka menjawab, la ra'ainal hisab, kami sama sekali tidak mengalami penghisaban amal. Jadi mereka dimasukkan ke surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Kan luar biasa ini. Kalau dihisab lama ribuan tahun itu, kepanasan, kelaparan, kehausan. Masya Allah. Jadi mendapatkan tiket khusus masuk surga, dirahasiakan. Summa yaqulu, kemudian malaikat penjaga pintu surga tersebut bertanya lagi, hal ra'aitumus sirat, apakah kalian bisa sampai di depan pintu surga ini mengalami sirat, melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan tersebut adalah api neraka berkobar-kobar, menyala-nyala, sangat panas, yang apabila siapapun jatuh, maka jatuhlah ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Kemudian mereka pun menjawab, la ra'aina sirat, tidak, kami sama sekali tidak mengalami sirat. Kami terbang, enggak melintas di atas sirat, terbang kami dikasih sayap oleh Allah. Summa yaqulu, kemudian malaikat tersebut bertanya lagi, bima wajadtum hadhihi darajat, lalu dengan amal apa engkau mendapatkan derajat yang mulia ini, sampai-sampai engkau tidak dihisab dulu, tidak melintas di atas sirat, tapi engkau langsung sampai di depan pintu surga. Ini derajat yang sangat mulia yang Allah berikan kepada engkau. Engkau punya amal apa ketika di dunia, kata malaikat. Fayaquluna, maka mereka pun menjawab, abadanallah ta'ala sirran fid darid dunya wa adkhalanal jannata sirran fil akhirah. Kata mereka, dulu ketika kami hidup di alam dunia, setiap kali datang bulan suci Ramadan, kami berpuasa di dalamnya 1 bulan penuh, dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, dan kami melengkapi ibadah kami di bulan Ramadan dengan bertadarus Al-Quran, dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak sedekah di bulan tersebut. Kami hidupkan bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan. Kami menahan lapar haus, kami melakukan ibadah yang rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah yang tahu. Maka sekarang kami di akhirat oleh Allah dimasukkan ke surga pun secara rahasia, tanpa diketahui oleh seluruh penduduk padang mahsyar, di mana mereka sedang dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri ribuan tahun, kelaparan ribuan tahun, kehausan ribuan tahun, mereka menunggu keputusan dari Allah, sementara kami dimasukkan ke surga tanpa diketahui mereka. Itulah salah satu di antara keistimewaan kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa
yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, atas umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang nantinya dijadikan penghuni sorga. Karena Allah menciptakan sorga adalah untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa Ramadan yang kurang lebih sekitar 1 bulan lagi yang akan kita jalankan adalah puasa Ramadan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu puasa Ramadan yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka oleh karenanya puasanya jangan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, jangan hanya sekedar menahan alat kelamin dari keinginan hawa nafsu syahwat saja, tapi seluruh anggota badan pun ikut berpuasa. Ditahan mata dari pandangan yang diharamkan, ditahan telinga dari mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, ditahan lisannya, ucapannya dari perkataan dusta, dari bergibah, dari namimah, dari sumpah palsu, dan dari perkataan-perkataan keji. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Malam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabah wa ta'amah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka sama sekali Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan kepada tidak makannya orang tersebut. Allah tidak butuh kepada tidak minumnya orang tersebut. Artinya puasanya sia-sia, tidak akan berpahala. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai puasa yang dikehendaki oleh Allah, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majgur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ababatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangpana bi barakati walinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabbatim minal fitani wa muhabbatim minal fitani. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahkanlah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan tahun ini dan hasilkanlah maksud-maksud kami, tujuan-tujuan kami. Ijabahlah doa-doa yang kami panjatkan. Kabulkanlah segala hajat kami, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudahkanlah segala urusan kami, terutama urusan ibadah, urusan akhirat, urusan pendidikan agama bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la
لنا بالحياة